Ramalan mengejutkan dan bikin ketar-ketir supporter Vietnam. Pandit Vietnam sebut Indonesia lebih berpeluang juara ASEAN Cup 2024. Kritikan mengalir deras dan sangat tajam. Jesus Casas di bawah tekanan jelang hadapi timnas Indonesia. Visi 2045. Prabowo, Gibran, dan Erick Thohir bergandengan tangan wujudkan mimpi emas sepak bola Indonesia. Sensasi mah Arten Paes. Wajar Sintayong ngebet kiper grade A keturunan Belanda ini memperkuat timnas Indonesia. Aksinya di luar nalar. Justin Hubner kena hujat netizen, juga kena sindir yang sangat ulti rekannya di Cerezo, Osaka setelah kartu merah kilat. Pemain timnas Indonesia itu disebut seperti ini. Ketawa di tengah drawing ASEAN Cup 2024, Shin Tae-yong siap taklukkan Vietnam lagi. Antusiasme tinggi. Ragnar Oratmangoen dan Shaina Patinama sudah di Indonesia. Persiapan TC Timnas dimulai. ASEAN Cup 2024. Ada yang aneh dan sulit dimengerti. Filipina merasa beruntung satu grup dengan timnas Indonesia. Hah, gak salah? Begini penjelasannya. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Ramalan mengejutkan dan bikin ketar-ketir supporter Vietnam. Pandit Vietnam sebut Indonesia lebih berpeluang juara ASEAN Cup 2024. Pandit asal Vietnam, Quang Tung, berpendapat bahwa peluang negaranya untuk menjuarai ASEAN Cup 2024 lebih kecil dibandingkan dengan timnas Indonesia. Sebagai informasi, ASEAN Cup 2024 akan digelar pada bulan November mendatang. Drawing grup turnamen ini telah dilakukan pada 21 Mei lalu. Hasil drawing menempatkan timnas Indonesia dan Vietnam berada di grup yang sama, yakni grup B. 3 negara lain yang tergabung dalam grup ini adalah Filipina, Laos, dan Myanmar. Sementara itu, juara bertahan Thailand menempati grup A bersama Malaysia, Kamboja, Singapura, dan pemenang laga antara Brunei dan Timor Leste. Menurut Quang Tung, ada 3 negara yang berpeluang besar meraih gelar juara ASEAN Cup 2024, yakni timnas Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Namun menariknya, ia menempatkan Vietnam di bawah Thailand dan Indonesia. Menurutnya, peluang juara Thailand mencapai 40%, sementara timnas Indonesia berada di urutan kedua dengan 32% dan Vietnam menempati urutan ketiga dengan 28%. Kami tidak tampil bagus dan lawan seperti Indonesia semakin kuat, ujarnya. Meski begitu, Quang Tung tetap yakin bahwa Vietnam memiliki kesempatan untuk menjuarai ASEAN Cup 2024. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be... Kritikan mengalir deras dan sangat tajam. Jesus Casas di bawah tekanan jelang hadapi timnas Indonesia. Pelatih timnas Irak, Jesus Casas, kini menjadi sorotan setelah menerima kritik tajam dari pelatih lokal dan mantan pemain timnas jelang pertandingan melawan timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Ira masih harus menjalani 2 pertandingan krusial melawan timnas Indonesia dan Vietnam dalam putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim asuhan Jesus Casas akan bertandang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 6 Juni 2024 untuk menghadapi timnas Indonesia. Selanjutnya mereka akan menjamu Vietnam di Stadion Internasional Basra, Irak pada 11 Juni 2024. Namun menjelang 2 laga penting ini, Jesus Casas mendapat banyak kritikan, mirip dengan yang dialami pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sebelumnya. Setiap kali Shin Tae-yong memanggil pemain untuk timnas Indonesia, baik untuk tim senior maupun kelompok usia, dia selalu menjadi sasaran kritik dari pengamat sepak bola dan pelatih lokal. Bahkan mantan pemain timnas Indonesia pun tak segan-segan melontarkan kritik kepada pelatih asal Korea Selatan tersebut. Nasib serupa kini dialami oleh Jesus Casas. Pelatih asal Spanyol ini mendapat kritikan pedas terkait pemilihan pemain yang dipanggil ke timnas Irak. Media-media Irak melaporkan bahwa banyak pelatih lokal dan pengamat sepak bola merasa tidak puas dengan keputusan Casas dalam memanggil pemain untuk menghadapi timnas Indonesia dan Vietnam. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance. Visi 2045. Prabowo Gibran dan Erick Thohir bergandengan tangan wujudkan mimpi emas sepak bola Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa program makan bergizi gratis yang diinisiasi oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sejalan dengan visi emas sepak bola Indonesia 2045. Erick Thohir menyambut baik inisiatif makan bergizi gratis untuk anak-anak Indonesia yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024 Prabowo Gibran. Menurut Erick, program ini mendukung rencana jangka panjang untuk memajukan sepak bola Indonesia. Saya sangat senang sebagai Ketua Umum PSSI melihat program makan bergizi gratis untuk anak-anak Indonesia, kata Erick Thohir. Program ini selaras dengan visi kita untuk sepak bola Indonesia tahun 2045, di mana kita bertekad agar timnas Indonesia mampu bersaing di level dunia, tambahnya. Erick menjelaskan bahwa perkembangan sepak bola Indonesia membutuhkan anak-anak yang tumbuh dengan baik melalui asupan gizi yang memadai. Sebagai Menteri BUMN, Erick juga menyoroti pentingnya postur tubuh dan kecerdasan otak. Sepak bola kita membutuhkan anak-anak Indonesia yang sehat dengan pertumbuhan fisik dan perkembangan otak yang baik, jelas Erick. Dengan asupan gizi yang baik sejak masa kanak-kanak, anak-anak kita bisa bersaing dengan pemain papan atas dunia, tambahnya. Erick Thohir meyakini bahwa dengan gizi yang baik, Indonesia akan menghasilkan pemain-pemain sepak bola terbaik untuk mencapai visi emas sepak bola Indonesia 2045. Sensasi Maarten Paes. Wajar Shin Tae-yong ngebet kiper grade A keturunan Belanda ini memperkuat timnas Indonesia. Aksinya di luar nalar. Keputusan PSSI untuk menaturalisasi Maarten Paes demi memperkuat timnas Indonesia merupakan langkah yang sangat cerdas. Kiper berbakat ini telah menunjukkan penampilan luar biasa bersama FC Dallas di Major League Soccer dalam kurung MLS. Pada ajang US Open Cup 2024, Maarten Paes berperan penting dalam kemenangan FC Dallas 2-1 atas Tampa Bay Rowdies pada Kamis dalam kurung 23/5.
Pertandingan yang digelar di Stadion Alang, Florida ini menjadi saksi kemampuan gemilang Paes yang berhasil melakukan beberapa penyelamatan krusial. Akun Twitter resmi FC Dallas bahkan menobatkan kiper berusia 26 tahun ini sebagai man of the match. Kehebatan mantan pemain NEC Nijmegen ini tak berhenti di situ, ia mencatat 8 kali penyelamatan untuk FC Dallas dalam pertandingan tersebut. Sebelumnya, Maarten Paes juga sempat masuk dalam tim terbaik MLS pada pekan ke-15. Dengan catatan gemilang seperti itu, tak heran jika PSSI dan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sangat antusias untuk menaturalisasinya. Jika proses perpindahan federasi selesai, Shin Tae-yong akan memiliki penjaga gawang grade A di skuadnya, menjadikan timnas Indonesia semakin tangguh di kancah internasional. Justin Hubner kena hujat netizen, juga kena sindir yang sangat ulti rekannya di Cerezo Osaka setelah kartu merah kilat. Pemain timnas Indonesia itu disebut seperti ini. Bek timnas Indonesia Justin Hubner mendapat teguran dari rekannya di Cerezo Osaka setelah mendapat kartu merah kilat. Justin Hubner diusir keluar lapangan pada pertandingan J-League Cup 2024 antara Cerezo Osaka melawan Ryukyu pada Rabu dalam kurung 25 April 2024. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan memberikan kartu merah pada menit ke-17 karena Justin Hubner melanggar Ryukyu. Untungnya Cerezo Osaka saat bermain dengan 10 pemain sudah unggul 1-0 lewat gol yang diciptakan Yuichi Hirano pada menit ke-6. Skor 1-0 untuk keunggulan Cerezo Osaka tidak berubah hingga wasit meniup peluit panjang tanda pertandingan berakhir. Kartu merah yang diterima pemain berusia 20 tahun tersebut mendapat kritikan pedas dari netizen. Bukan hanya warganet yang melontarkan kritik terhadap Justin Hubner, namun rekannya di Cerezo Osaka, Ryuya Nishio, menegurnya. Sejujurnya tidak baik mendapat kartu merah secepat ini, ujar Yusa Nishio. Meski demikian, Nishio menegaskan bahwa bek andalan timnas Indonesia itu merupakan salah pemain berkualitas yang dimiliki Cerezo Osaka. Menurut saya, Justin dalam kurung Hubner adalah pemain yang sangat bagus dan saya sendiri mengakuinya, katanya. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. Ketawa di tengah drawing ASEAN Cup 2024, Shin Tae-yong siap taklukkan Vietnam lagi. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, hanya tertawa saat menanggapi hasil drawing ASEAN Cup 2024 yang mempertemukan kembali Garuda dengan Vietnam. Drawing yang dilakukan di Hanoi, Vietnam pada Selasa dalam kurung 21 Mei 2024 tidak dihadiri langsung oleh Shin Tae-yong. Timnas Indonesia diwakili oleh manajer mereka, Sumarji, yang hadir di venue. Sumarji mengungkapkan bahwa Shin Tae-yong hanya tertawa saat diberitahu tentang hasil drawing tersebut. Pertemuan dengan Vietnam bukanlah yang pertama kali bagi timnas Indonesia, karena mereka sudah sering berhadapan baik di Piala Asia 2023 maupun kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya sudah berkomunikasi dengan Coach Shin Tae-yong, ujar Sumarji. Dia hanya tertawa, tambahnya. Tawa Shin Tae-yong ini diartikan sebagai tanda optimisme menghadapi Vietnam.
Timnas Indonesia telah bertemu Vietnam 3 kali tahun ini, dan semuanya berakhir dengan kemenangan untuk Garuda. Oleh karena itu, hasil drawing ASEAN Cup 2024 kali ini dianggap menggembirakan. Ini adalah sesuatu yang sangat menggembirakan, kata Sumarji. Di sisi lain, pelatih baru Vietnam, Kim Sang-sik, menunjukkan optimisme setelah hasil drawing. Drawing baru saja selesai, tetapi saya sudah bisa merasakan panasnya turnamen sejak sekarang, kata Kim Sang-sik. Indonesia adalah tim yang kuat, tetapi jika Vietnam mempersiapkan diri dengan baik, kita pastinya akan mendapatkan hasil yang baik, tambahnya. Everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. Antusiasme tinggi. Ragnar Oratmangoen dan Saina Patinama sudah di Indonesia. Persiapan TC Timnas dimulai. Pemain Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen telah tiba di Indonesia menjelang pemusatan latihan dalam kurung TC Squad Garuda. Pemain yang saat ini bermain untuk klub Liga Belanda Fortuna Sittard ini sedang menikmati waktunya di Indonesia. Pemain berusia 26 tahun ini membagikan momen liburannya melalui Instagram Stories-nya. Dalam video yang diunggah, Ragnar terlihat berjalan santai di pantai Bali, menikmati liburannya setelah laga terakhirnya bersama Fortuna Sittard pada 19 Mei 2024. Tak hanya video jalan kaki, Ragnar juga mengunggah foto yang memperlihatkan dirinya bersantai di sebuah kolam renang. Kehadirannya di Indonesia disambut dengan antusiasme oleh para pecinta sepak bola tanah air. Timnas Indonesia sebentar lagi akan menjalani persiapan untuk kelanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda telah dijadwalkan untuk memulai pemusatan latihan dalam kurung TC pada 27 Mei mendatang. Sebelum bergabung dengan tim Merah Putih, Ragnar Oratmangoen tampak menikmati liburannya di Bali. Selain Ragnar, pemain Timnas Indonesia lainnya, Saina Patinama, juga sudah berada di Indonesia. ASEAN Cup 2024. Ada yang aneh dan sulit dimengerti. Filipina merasa beruntung satu grup dengan Timnas Indonesia. Gak salah? Begini penjelasannya. Seperti yang diketahui, drawing grup ASEAN Cup 2024 telah menempatkan Filipina dan Timnas Indonesia ke grup B. 3 negara lain yang berada di grup ini yakni ada Vietnam, Myanmar, dan Laos. Menanggapi hal ini, Filipina ternyata merasa beruntung bisa satu grup dengan Timnas Indonesia dan Vietnam. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Freddy Gonzalez selaku direktur sekaligus ketua Timnas Filipina. Freddy Gonzalez menilai bahwa persaingan dengan Timnas Indonesia dan Vietnam dapat membantu Filipina menjadi lebih baik. Terlebih, Filipina kini sedang mencoba menaikkan level timnasnya.
Meskipun mereka selalu menjadi lawan tangguh di kawasan Asia Tenggara, keakraban kami dengan tim Vietnam dan timnas Indonesia belakangan ini tetap menguntungkan kami. Berkat kepemimpinan dinamis dari Presiden PFF, John Gutierrez, dan kecerdasan pelatih kepala Tom Saintfiet, Direktur sepak bola Vince Santos, dan Direktur teknis Pop Ferrer, kami mengarahkan tim nasional ke arah yang lebih stabil, kata Freddy Gonzalez.